Hai Kemis, pada video sebelumnya kan kita telah mengetahui tentang apa itu pH meter, bagian-bagian dari pH meter, sampai pada tahap aplikasinya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kalibrasi pH meter. Apa itu kalibrasi pH meter dan bagaimana cara mengkalibrasi pH meter yang benar? Simak pada video berikut ini. Perlu kita ketahui bahwasannya setiap alat ukur itu kan perlu dilakukan kalibrasi. Tujuannya itu untuk memastikan hasil pengukurannya akurat, tertelusur ke standar internasional. Di mana pH meter ini kan merupakan suatu pengujian yang paling banyak digunakan setelah temperatur. pH meter ini dapat mengukur tingkat keasaman dan kebasahan suatu produk secara lebih cepat dan akurat. pH meter ini perlu dikalibrasi secara rutin. Setiap kali akan digunakan menggunakan larutan penyangga atau sering kita kenal dengan baper. Baper ini merupakan suatu campuran larutan asam atau basa yang kuat dengan garamnya yang memiliki aktivitas ion H+ yang stabil, di mana larutan baper ini digunakan untuk mempertahankan pH ketika asam atau basa ditambah ke dalam suatu larutan, termasuk ketika larutan tersebut diencerkan. Maka pH larutan cenderung tidak merubah atau dikatakan perubahannya sangat sedikit di atas kisaran baper yang ditentukan dari baper pH tersebut. Karena sifatnya inilah, si baper ini dapat digunakan sebagai kalibrasi pH meter itu sendiri. Di mana kalibrasi pH meter ini perlu dilakukan menggunakan baper standar seperti NIST atau American National Institute of Standard and Technology. Ada DIN juga dan lain-lain. Pada prinsipnya, larutan baper ini digunakan dengan tujuan untuk memastikan pH meter ini tertelusur ke sistem standar internasional. Akan tetapi, nilai yang dihasilkan juga ini dapat berguna untuk hal lainnya, seperti yang pertama, kontrol kualitas sampel uji atau CRM. Kedua, menentukan kualitas sensor atau elektroda ini sudah baik atau belum. Yang ketiga, uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium baik metode maupun kompetensi analisnya. Dan yang terakhir, larutan baper ini juga dapat menguji untuk kalibrasi elektroda yang digunakan dalam titrasi asam atau basa. Kenapa kalibrasi ini perlu menggunakan pH baper standar? Hal ini tentunya dikarenakan akurasi pengukuran pH meter ini bergantung pada standar pH yang digunakan, di mana pH meter yang dikalibrasi dengan baper standar ini haruslah tertelusur ke satuan internasional. Baper standar yang nilainya tertelusur ini akan memberikan informasi yang lengkap mengenai kapan alat ukur ini dibuat, di mana dibuatnya, apa saja komponen dan komposisinya. Tentunya ketertelusuran pengukuran yang terdapat dalam ISO 17025 ini sangatlah penting untuk semua jenis pengukuran di laboratorium, sehingga data pengukuran yang dihasilkannya pun akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum kita melakukan kalibrasi pH meter, sangat penting sekali untuk kita menentukan terlebih dahulu nih titik poin-poin kalibrasi sehingga dapat menentukan jenis pH baper yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi dan penggunaan keseharian di laboratorium kita. Utamanya, kalibrasi yang baik ini minimal dilakukan pada 3 titik pengukuran. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan pada 1 ataupun 2 titik kalibrasi. Kalibrasi pH meter pada 1 titik poin kalibrasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kontrol bahan atau material dengan nilai perbedaan pH-nya plus minus 0,5. Sedangkan untuk double point itu sendiri, perbedaan antara nilai pH bapernya yaitu harus lebih dari 2, di mana nilai yang diukurnya ini berupa MP asimetris dan slope atau MP per pH. Sedangkan untuk multi-point calibration, ini digunakan untuk aplikasi sampel dengan range yang lebih luas, yang memiliki nilai range-nya itu 0 sampai 14, di mana larutan baper pertama ini harus memiliki pH sedekat mungkin dengan titik 0 elektroda, yaitu pH 7. Untuk pengukuran yang dilakukan di daerah asam, baper kedua ini biasanya berada di nilai 4. Nah, sedangkan untuk pengukuran di daerah basa itu sendiri, baper ketiga memiliki nilai pH-nya sebesar 9 atau 10. Nah, untuk itu, baper pH yang paling banyak digunakan untuk kalibrasi ini biasanya di rentan pH meter 4, 7, dan 10. Kali ini kita akan melakukan kalibrasi pH meter dengan brand SI Analytic tipe 845. Nah, tipe 845 ini dapat mengukur pH, ORP, dan juga IC atau Ion Selective Electrode.
Namun pada kali ini kita hanya akan melakukan pengukuran pH-nya saja. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ininya dibuka terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita nyalakan terlebih dahulu pH meternya. Oke. Dan jangan lupa dilakukan pembilasan terhadap elektrodanya menggunakan Aquades. Nah, setelah dibilas, jangan lupa lagi dilap menggunakan tisu agar elektrodanya ini tidak mudah rusak serta mineral-mineralnya tidak ikut tertempel di dalam elektroda. Oke. Nah, setelah selesai, kita atur terlebih dahulu dengan mengklik calibration. Nah, ini dapat kita sesuaikan dengan titik-titik poin yang teman-teman butuhkan. Dan kali ini kita akan melakukan kalibrasi pada 3 titik poin ya. Klik. Nah, di sini kita memiliki standar baper pH 4, 7, dan 10 dengan brand Reagocon, di mana brand Reagocon ini merupakan standar baper pH yang sudah tertelusur ke standar NIST, sehingga dapat digunakan sebagai CRM dan untuk mengkalibrasi. Nah, Kemis, sekarang kita akan mengkalibrasi pH meter dengan nilai baper standarnya itu 4. Nah, kita celupkan elektrodanya. Nah, elektrodanya ini kira-kira sekitar 4 cm ya, sampai terendam ke dalam larutan baper agar elektroda pembandingnya pun dapat terendam ke dalam larutan pH bapernya. Nah, lalu kita klik on. Nah, ini ditunggu sampai pH-nya stabil ya teman-teman, seperti itu. Dan ini untuk kalibrasinya pun dilakukan dengan hal yang sama untuk nilai pH 7 dan 10. Nah, ini kan sudah stabil nih, maka kita klik enter lagi. Klik enter, dan pengukuran kalibrasi yang pada titik pertama sudah selesai. Kemudian dilanjutkan pengkalibrasian pada titik untuk pH 7 pun dengan pH pada titik 10. Hasil dari kalibrasi yang telah kita lakukan. Nah, hasil ini dapat kita bandingkan dengan kualifikasi elektroda dari mulai yang very good electrode sampai ke poor electrode. Nah, setelah dibandingkan, ternyata hasilnya elektroda yang kita miliki ini elektroda yang masih sangat layak untuk digunakan. Sobat Kemis, tadi kan kita kalibrasi menggunakan standar baper pH dengan brand Reagocon, di mana brand Reagocon ini memiliki beberapa kelebihan seperti tertelusur ke standar internasional, kemudian memiliki akurasi pH plus minus 0,005 hingga plus minus 0,05 unit pH. Kemudian umur simpannya juga ini sangat panjang, yaitu sekitar rentan minimal 2 tahun. Dan juga baper Reagocon ini dapat digunakan pada berbagai range pH, juga range temperatur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kemis semuanya. Bagi sobat Kemis semuanya yang membutuhkan standar baper pH dari brand Reagocon ini, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Nah, sobat Kemis, itu tadi penjelasan singkat mengenai kalibrasi pH meter.
Saya Ayu Cucu Karlina, Consumable Specialist dari PT Licem Center Indonesia, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.